Jadi di pertengahan bulan 4 itu kami memulai pemupukan di Jepang yang saya lakukan. Saya menggunakan 2 metode. Pada waktu menanam sekalian saya memupuknya di mesin tanamnya. Sekalian pupuknya. Iya. Yang kedua yang banyak dilakukan orang-orang tani itu biasanya sebelum diairi atau sebelum menggaru itu dilakukan pemupukan. Oh iya. Pupuk ditebar, setelah itu dirotari agak halus, baru diairi. Setelah diairi baru kita menggarunya. Terus jeda diolah digaru itu langsung tanam atau mungkin berapa hari? Itu tadi jadi kami menggarunya kan menggunakan rotari yang berbeda kan. Ya. Di Indonesia samalah menggunakan rotari, tetapi di belakangnya ada papan kan. Menggaru dalam artian kalau di Jepang sendiri menggaru itu bukan hanya meratakan tanah permukaan tidak, tapi kami betul-betul menghancurkan tanah itu. Betul-betul hancur. Berarti nyampur. Betul-betul hancur. Jadi kalau dibilang rata ya memang betul-betul rata. Nah, setelah penggaruan itu usahakan kita tunggu antara 3 hari sampai 5 hari baru kita tanam. Seperti itu. Fungsinya untuk apa? Kalau kita menanamnya menggunakan mesin supaya mudah tertanam, tidak tercabut seperti itu. Karena corannya selengket betul. Pokoknya itu ndute iki apa lek ngarane iki lumpurnya. Betul. Tetapi Mbah, begini. Saya kembalikan lagi. Menggaru itu sangat betul-betul sangat berpengaruh kepada pertumbuhan atau perkembangan padi tersebut pada waktu kita masa perawatan. Dan kemarin jenengan juga bisa melihat kenapa kok rata sekali, Cak? Ya. Airnya kok bisa rata sekali, Cak? Nah, airnya itu bisa rawat. Kalau kita menggaru, usahakan airnya itu sedikit saja. Jangan terlalu banyak. Juga jangan sampai tidak ada airnya. Fungsinya apa? Air itu untuk mengetahui tanah ini betul-betul rata atau tidak. Rata. Kalau terlalu banyak semua tertutup, begitu air kebuang, kita nggak tahu. Pasti belok-beloknya gini, gelombangnya ada. Tapi kalau kondisi tanah betul-betul hancur, airnya itu sedikit, kita bisa melihat, oh di sana masih agak tinggi. Jadi kita menggarunya betul-betul rata. Manfaatnya yaitu setelah kita tanamin, kalau permukaan tanah itu semua tertutup air, itu bisa mencegah tumbuhnya gulma. Termasuk rumput. Betul. Tetapi kalau ada permukaan tanah yang tidak terendam air, nah disitulah yang paling cepat tumbuh rumput nanti. Nah setelah menanam padinya, usahakan jangan langsung diairi. Nanam padi. Setelah menanam, misalnya mesin itu. Detik ini pagi ini jam 8 nanam. Usahakan hari itu jangan diairi. Jadi nunggu berapa? Nunggu hari? Besok pagi baru ya. Usahakan ya minimal 1 hari saja baru diairi. Fungsinya untuk apa? Supaya misalnya kita nanamnya pakai tangan. Lubang bekas tangan ini supaya tertutup lumpur dulu. Jadi akarnya terikat. Kalau kita langsung mengairi atau waktu menanam dalam keadaan ada airnya, ini bibit ini akan tercabut lagi karena lumpurnya belum nutup, air sudah masuk, kebanyakan akan tercabut lagi. Nek bikinnya benih itu Mas, jadi durasi berapa waktu dengan jarak sampai garu yang tadi yang terakhir, garu yang terakhir. Jadi penyemaian itu minimal Indonesia karena musimnya panas cepat panjangnya 10 hari sebelum tanam itu sudah harus disemai. Jadi sebelum garu. Iya, sebelum menggaru. Garu kan ada beberapa kali untuk menghancurkan tanah itu lah. Garu yang terakhir itu kan berarti sudah ada benih. Sudah siap. Sudah siap. Jadi karena bibit sudah siap baru kita menggarunya. Kalau kita menggaru ini Pak, menggaru setelah kita garu, kita terlalu lama menunggunya tanah ini akan mengeras lagi. Dan akan sangat sulit menghaluskan tanah ini lagi loh. Tanah yang belum digaru dengan tanah yang sudah digaru itu untuk padatnya lebih cepat padat yang sudah digaru. Jadi usahakan setelah menggaru itu minimal 3 hari sampai 5 hari. Ini sudah siap. Jadi kita lihat bibitnya atau benihnya, baru kita menggaru berapa
sehari kemudian Iya, bisa sudah siap. ditanami. Betul. Tapi sebenarnya kan tanah ini sudah diolah beberapa minggu atau bulan yang Iya, lalu. betul. Sebenarnya yang pupuk sudah ada. Iya, dipupuk dulu. Terus setelah ini kan pemupukan ini kan sangat penting. Mungkin di sini bedanya itu Mas. Jadi lahan sebelumnya masih dikelola sudah dipupuk, terus sampai tanam tadi kan juga ada ya pupuknya. Enggak, maksud saya pilih salah satu. Oh, Mupuknya waktu menanam atau mupuknya sebelum digarui itu maksudnya seperti ya, itu. mohon maaf ini. Bukan dua kali, bukan dua kali, ralat. Ralat. Jadi pengertiannya begini, dua metode itu kita memupuknya sebelum digaru satu atau yang satunya lagi pada waktu menanam. Artinya kalau dipupuk saat tanam pada waktu pengelolaan tidak. Mboten. Kalau dipupuk pada waktu tanam pada waktu pengelolaan tidak, begitupun sebaliknya. Kalau tidak pakai pupuk waktu tanam ini berarti sudah betul. Itu. Kalau itu bedanya seperti apa? Mungkin Mas Anas sudah Sebetulnya sama. Oh sama juga ya. Cara dari hasil akhir lah. Sama sebetulnya. Oh, ya, tidak ada pengaruh. Tidak ada. Dan itu tidak ada mungkin tambahan pupuk-pupuk setelah semacam 3 bulan tidak ada. Tidak tambah sama sekali. Jadi per 1000 meter itu tergantung varietasnya. Per 1000 meter itu kami menggunakan pupuk antara 30 sampai 40 kilo. 30 sampai 40 kilo. Itu semua sudah? Iya, per 1000 meter. Per 1000 meter. Berarti di sana papan 70 atau sear sama mana? Berapa? 10 are. 10 are. 1000 meter 10 are. Yo mayar Mas. Artinya mayar itu lebih sedikit dibanding kita. Kalau kita itu 1400 itu pasti kurang lebih 1 kental 100 kilo sampai 120 kilo. Seperti itu. Bahkan kalau musim tanam kedua ini bisa mencapai 1,5 atau 150 kilogram. Nah, ini ngiritnya di situ. Oke, sampai di situ. Terus pola pengairan. Walau kemarin sudah sebenarnya saya pengen ini kan karena rekaman ini unggul, jadi saya nanti mudah untuk mengulas lagi. Setelah itu kan proses tanam sudah tidak ada pemupukan lagi dan di sini tidak ada matun ya. Istilahnya ngersi suket itu loh Mas. Ngersi rumput-rumput itu.